Berbicaralah kepada kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan keinginan hati-Mu, untuk membawa kami masuk Tuhan dalam pengenalan akan Engkau yang lebih dalam lagi, dan membawa kami dalam keserupaan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Kita bersyukur kembali kita akan belajar firman Tuhan, mengenal Tuhan sebagai gembala kita yang baik, sehingga kita tidak menjadi takut. Dalam Mazmur 23 ada 3 bagian yang setiap minggu kita dengar. Kalau minggu lalu kita juga sudah mendengar bagaimana pemeliharaan Tuhan atas kita melalui seorang gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus, yang menjamin kehidupan kita di dalam pemeliharaannya akan kehidupan jasmani kita. Dan hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang Yesus, bagaimana Dia sebagai gembala kita untuk kita masuk dalam pengenalan yang lebih dalam lagi akan Dia, dan membuat hidup kita tidak menjadi takut akan segala keadaan. Mari kita sama-sama buka saudaraku, Mazmur 23 ayat 3 sampai 4. 2 ayat saja. Saya membacakan ayatnya. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Benar saudaraku, Mazmur 23 ini seringkali kita dengarkan. Bahkan seringkali ini ada di dalam nyanyian, sehingga sering kita tanpa sadar memang sudah menghafalnya. Tapi bagaimana ayat ini sesungguhnya suatu ayat yang lengkap sekali, mengatakan tentang segala sesuatu tentang Tuhan. Dari mulai ayat 1 sampai penutup, walaupun di ayat 2 dan di ayat 3, di ayat 3 dan di ayat 4, dia memakai kata ganti orang kedua. Karena di ayat 1, Daud langsung berbicara Tuhan adalah gembalaku. Dia langsung menuju kepada Tuhan adalah gembalaku. Tapi di ayat 3 dan seterusnya, dia memakai kata ia. Ia membaringkan aku, ia menuntun aku. Sekalipun aku berjalan dalam kebenaran, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ada kata ganti orang ketiga kembali di situ. Tapi itu terus mengacu kepada Tuhan gembala itu. Sampai akhirnya dia tutup dengan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya saudaraku, ini sebenarnya seperti puisi ya. Tapi pada waktu itu kita harus mengerti dulu latar belakang ketika Daud menulis ini saudaraku. Dia ini bukan ketika dia sudah menjadi raja, atau ketika dia memang sudah enak hidupnya. Tapi ketika Daud menulis ini, saat itu dia sedang berada di dalam gua pelarian, di mana pada saat itu Saul dan tentaranya mengepung dia saudaraku. Dan saat itu kondisinya sungguh sangat mencekam dan membahayakan. Dalam Mazmur 23 ini benar-benar berbicara tentang pengalaman pribadi Daud. Ditulis benar-benar walaupun dia belum menjadi raja, tapi dia sudah diurapi menjadi raja oleh Samuel pada masa itu. Dia berada di dalam tekanan, dia berada di dalam goa persembunyian, dan dia sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dia dikepung pada saat itu, tidak ada makanan dan minuman. Tapi luar biasa sekali saudaraku, dia masih bisa berbicara positif tentang Tuhan. Seringkali orang yang masuk di dalam tekanan seperti ini, kadang-kadang ngomong pun gak bisa lagi. Benar saudaraku? Kadang-kadang untuk bersyukur pun sudah susah sekali.
Mungkin dia hanya terdiam. Dia hanya merenungi kondisi dan nasib dia. Dia hanya menangis mungkin saudaraku. Tapi ketahuilah, Mazmur 23 ini ditulis pada saat Daud benar-benar mengalami satu tekanan yang begitu kuat di dalam kehidupannya. Tapi Daud menempatkan Tuhan sebagai gembala. Karena apa? Dia pernah menjadi gembala. Gembala dari domba, kambing domba yang dipercayakan bapaknya kepada dia. Dia tahu persis karakter seorang gembala. Dan dia tahu persis karakter domba-domba itu, saudaraku. Lihat, kita bersyukur sekali saudaraku, kalau ayat ini kembali diingatkan kepada kita. Kalau benar-benar ayat ini Daud singkapkan dengan hikmat dan pengenalannya akan Tuhan. Daud percaya, dia gambarkan bagaimana Tuhan itu sebagai gembala itu. Tuhan yang selalu menuntun hidup Daud. Yang dia pandang waktu itu dialah dombanya. Dan dia percaya sekali gembala itu akan selalu berjalan dengan dia. Memenuhi apapun yang menjadi kebutuhannya. Baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Daud tahu persis domba itu seringkali tidak berdaya. Bahkan sering mencari jalannya sendiri. Bahkan berjalan menurut pikiran dan suka-sukanya saja. Sehingga dia tahu domba itu seringkali hilang. Ada domba yang hilang. Ada domba yang nakal. Ada domba yang lari dari kawanan. Demikianlah domba. Makanya dia menggambarkan waktu itu Tuhan adalah gembalaku. Bukan dia katakan gambaran pada saat di Mazmur 23 ini. Dia tidak katakan Tuhan adalah rajaku. Karena dia mau membawa masuk. Dia benar-benar mengalami satu pengalaman pribadi yang dalam sekali mengenal Tuhan sebagai gembala. Karena dia tahu persis saudaraku, dia adalah Tuhan. Dia tahu persis bahwa karakter seorang gembala, saudara. Mengapa Tuhan menyebut kita domba? Karena memang Tuhan tahu, saudaraku, kita tidak dapat kembali ke rumah kita. Kita tidak bisa jalan sendiri. Dia tahu itu. Kita membutuhkan Yesus, Sang Gembala Agung kita, untuk membawa kita kembali ke rumah Bapa. Itulah sebabnya saudaraku, Tuhan menyebut kita domba. Ayat 3 berkata, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Selain Tuhan, di ayat 1 dan 2 kita bisa baca, memelihara kita secara jasmani. Minggu lalu Pastor Daniel membagikan. Dan Pak Benas di ibadah kedua membagikan. Bagaimana dia memenuhi kebutuhan kita. Dia memperhatikan kita. Dia menuntun kita. Dan sekali lagi ayat 3. Dia kembali katakan, dia menyegarkan jiwaku. Ini berkaitan dengan ayat di atasnya. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Air yang tenang berbicara tentang firman Tuhan. Kalau bukan karena firman Tuhan, saudaraku, seringkali kita tidak bisa mendapatkan kedamaian. Betul saudaraku? Kalau bukan karena firman Tuhan yang kita pegang dan kita dengar, seringkali kita menjadi kecewa, sakit hati, merana, kehilangan arah. Betul saudara? Tapi ayat ini jelas sekali berkata, Daud mengalami ini. Dia berkata, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.
Selain Tuhan memelihara kita secara jasmani, Ia juga memelihara kita secara rohani, saudaraku. Air yang tenang yang tadi itu bicara tentang firman Tuhan. Ketika kita mendapatkan, memegang firman Tuhan, kita seperti masuk dalam tempat perhentian. Rest, saudaraku. Ada istirahat. Firman itu akan menyegarkan kita. Dan firman itu pasti akan menuntun kita ke jalan yang benar. Daud benar-benar hidup seturut dengan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang dia pegang di dalam kehidupannya. Makanya dia tidak pernah, saudaraku, melakukan sesuatu. Bukan dia tidak melakukan dosa, saudaraku, tapi dia cepat menyadari itu. Ketika dia melakukan dosa, dia tidak berlama-lama dan mengeraskan hati di dalam dosa itu. Karena dia memiliki firman, saudaraku. 2 kali dia mempunyai kesempatan untuk membinasakan Daud, membunuh Raja Saul. Karena saat itu Saul benar-benar benci dan ingin membunuh dia, saudaraku. 2 kali dalam 1 Samuel 24 dan 26 berkata, 2 kali dia punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Tapi dia pegang firman. Dia katakan, jangan pernah aku mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Saudaraku, lihat, karena firman dia pegang di dalam kehidupannya, dia bisa berkata begitu. Karena kalau tidak, karena firman Tuhan yang kita pegang, saudaraku, kita tidak akan bisa melakukan kebenaran. Pasti kita akan menjadi orang-orang yang keras, orang-orang yang tidak mau berubah, saudaraku. Karena apa? Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Tuhan tahu, Dia menolong kita, Dia menyadarkan kita, Dia membawa kita masuk di dalam rencananya. Dalam Yohanes 14 ayat 26, coba ditampilkan, dikatakan 26 dan 27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jangan lepaskan ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Lihat, saudaraku, Yesus tahu, saudaraku, kita butuh damai sejahtera. Itu sangat kita butuhkan. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan kebenaran, akan firman Tuhan. Dia akan tuntun kita. Itu akan menyegarkan kita, menyegarkan jiwa kita. Tapi Dia akan berikan juga damai sejahtera. Yesus tahu bahwa masing-masing kita pasti akan menghadapi masalah. Tidak ada satupun di dunia ini yang namanya manusia tidak mengalami masalah. Tapi ada damai yang diberikan oleh Tuhan. Damai yang diberikan oleh Tuhan tidak seperti damai yang diberikan oleh dunia ini. Karena damai yang diberikan oleh Tuhan diberikan kepada kita saat kita ada di dalam masalah, saudaraku. Seringkali dunia hanya memberikan kedamaian ketika apa? Masalah sudah selesai. Tapi apakah kita menyadari itu? Bahwa sesungguhnya damai itu, damai sejahtera itu juga disediakan bagi saudara dan saya ketika kita ada di dalam masalah. Amin, saudaraku. Itulah karya Raja kita, Tuhan kita, Gembala Agung kita. Ayat 4 katakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di sini ada kata sekalipun. Lihat, sekalipun. Seolah-olah sekalipun aku belum dijawab oleh Tuhan, sekalipun aku belum melihat solusi, sekalipun aku masih berjalan di dalam lembah kekelaman itu, tapi dikatakan
Aku tidak takut bahaya. Kalau kita manusia yang sering berkata apa? Ketika kita menghadapi masalah, tekanan, yang ada rasa takut. Betul saudaraku, gak punya solusi. Kemudian apa yang kita katakan? Seandainya lah kemarin itu gak begitu. Seandainya lah ada orang yang menolong aku. Seandainya aku tidak lewat jalan itu. Seandainya. Tapi Daud berkata, karena dia mengenal Raja, Tuhannya sebagai gembalanya, dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saudaraku, dalam kondisi ini, Daud merasa ditinggalkan. Betul, dia merasa dilupakan, dia merasa ditekan pastinya. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa Daud mengenal karakter seorang gembala. Karena dia pun pernah jadi gembala dari domba-dombanya. Apa karakter gembala? Di sini kita boleh lihat. Yang pertama, dia lemah lembut dan sabar. Saudaraku, seorang gembala, dia lemah lembut dan sabar. Karena kalau dia gak sabar, domba-domba ini banyak yang nakal saudaraku. Domba ini seperti domba yang seringkali digambarkan seperti bodoh ya. Bodoh suka-sukanya, kadang-kadang dia lari sendiri, dia tapi di lain ada kelebihannya gitu saudaraku ya. Domba akan berjalan saudaraku. Kalau dia digiring, dia akan keluar kalau dia digiring, dituntun. Domba itu suka digiring, dituntun. Makanya gembala harus ada saudaraku. Karena domba ini kalau tidak digiring dan dituntun, dia akan liar. Dia akan suka-sukanya, bingung. Bukan hanya liar, bingung. Bingung kemana gitu. Kadang-kadang dia gak tahu jalannya gitu. Manusia juga begitu ya saudaraku ya. Kalau tidak ada Tuhan di dalam hidup kita, kita akan berjalan suka-suka kita. Kita akan berjalan semau gue katanya gitu. Itulah karakter manusia saudaraku. Dia merasa pintar sendiri. Tapi domba ini saudaraku, karakter seorang gembala itu dia tahu lemah lembut dan sabar. Dan Daud percaya Tuhan akan menuntunnya di dalam perjalanan seluruh kehidupannya. Ketika dia mengalami tekanan yang begitu kuat itu saudaraku, yang dia percaya Tuhan adalah gembalanya yang pasti akan menuntun dia saudaraku di dalam perjalanan kehidupannya. Sekalipun dia berdosa, sekalipun dia pernah nakal, sekalipun dia bersalah saudaraku, karakter seorang gembala, dia akan sabar, lemah lembut saudaraku. Lembah kekelaman bicara tentang lembah bayang-bayang maut. Dalam bahasa Inggris dikatakan shadow of death. Lembah kekelaman. Dikatakan di dalam ayat tadi bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lembah kekelaman menunjukkan pada satu dataran yang rendah saudaraku. Dataran yang rendah berada di antara bukit dan pegunungan. Pasti ada yang pernah ke Harau ya, lembah Harau. Dia ada di dataran rendah, tapi dia dikelilingi oleh seperti pegunungan, gunung-gunung apa gitu ya, seperti tertutup gitu saudara. Biasanya binatang buas itu menunggu di dataran itu saudara. Satu lembah dikatakan, lembah dia pasti tempatnya itu lekak-leku, gelap. Karena Yeremia 2 ayat 6 itu jelas sekali menggambarkan gambaran tentang lembah kekelaman itu seperti apa. Lembah dalam bayang-bayang maut. Dan mereka tidak lagi bertanya di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan lekak-leku, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami oleh manusia. Jadi lembah kelam itu seperti itu saudaraku, seperti padang gurun, seolah-olah tidak ada kehidupan, kering dan gelap, penuh lika-liku, seperti masuk di dalam terperosok, aduh sakit saudaraku.
Kadang-kadang tidak dilintasi orang, artinya nggak ada orang, nggak ada teman. Pernah saudara merasakan perasaan itu, saudaraku? Pernah nggak? Rasa kok nggak ada jawaban, kok sakit, kok tertekan, kok lonely. Pernah lonely? Sendiri, rasa sendiri, rasa nggak ada yang dekat, nggak ada yang membela, rasa sakit, saudaraku. Itulah dia lembah kekelaman, saudaraku. Tapi kita lihat baik-baik di sini. Lembah kekelaman itu, saudaraku, ada di dalam kehidupan kita. Tapi dikatakan kita berjalan dalam lembah kekelaman. Bukan berarti kita tidak dikatakan di sini kita tinggal dalam lembah kekelaman, tapi hanya berjalan, saudaraku. Ada tahu bedanya tinggal dan berjalan? Hanya berjalan. Berjalan itu berarti melintasi, saudara. Bukan berarti kita akan tetap di situ. Karena ada gembala kita yang akan menuntun kita ke jalan yang benar. Karena ada gembala kita yang akan mengangkat rasa takut kita. Karena ada gembala yang selalu menyertai kita, saudaraku. Yang kedua, karakter seorang gembala, dia tegas dan disiplin. Karena Raja Daud betul kenal gembala agung yang dia sembah. Gembala yang pasti bawa tongkat. Tahu saudaraku, kalau namanya gembala pasti bawa tongkat ya. Namanya gembala itu dia bawa tongkat. Gembala kambing domba maksudnya, dia bawa tongkat. Ayat ini berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Tadi ingat, kita bersama dengan dia. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Artinya, saudaraku, apa saudara? Tongkat itu dipakai oleh gembala dengan tegas dan disiplin. Untuk apa? Untuk memberi disiplin dan membawa domba-dombanya kembali ke jalan yang benar. Saudara, kita tahu artinya tadi bahwa ujungnya itu lengkung. Karena lengkungan di tongkat itu dia dibuat itu pasti sebesar leher domba. Jadi nggak lebih kecil, saudaraku. Karena itu akan dibuat menarik domba yang lari, yang nakal, yang mungkin nggak mau diatur. Itu dipakai oleh gembala, saudaraku. Nah, coba lihat. Seringkali ada domba juga dalam satu kawanan, dia pergi tiba-tiba sendiri. Dia lari dari kawanannya. Nah, tongkat ini akan dipakai untuk membawa dia. Gembala ini akan menarik dia kembali. Tapi saudaraku, domba ini juga ada juga yang nakal. Padahal dia tidak boleh jauh dari gembalanya. Karena apa? Karena binatang buas sudah mengintip. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa iblis mengaum-ngaum mencari mangsa yang akan diterkamnya. Nah, ketika seseorang berjalan dalam lembah kekelaman ini, saudaraku, seringkali di situ ada binatang buas yang siap menerkam. Tapi dikatakan sesungguhnya gembala ini akan datang dan membawa domba ini kembali masuk dekat dengan gembalanya sehingga dia terselamatkan. Kadang-kadang ada juga tongkat ini dipakai juga untuk memukul. Karena ada domba yang nakal, udah dibilang berkali-kali tetap nakal. Akhirnya dia harus dipukul, tapi dia dipukul di bagian mana?
Bukan, karena apa? Kalau di bagian pantat dan badan tidak terasa saudaraku, karena bulu domba itu tebal. Sehingga sering dipukul kakinya yang bulunya tipis. Makanya kalau ada gambar kita lihat seorang gembala menggendong dombanya, kita pikir, enak kali, itu pasti domba kesayangan itu loh. Benar nggak? Dulu saya berpikir begitu saudaraku. Kalau ada domba sedang digendong oleh gembala, pasti dia sayang kali ya dombanya ini, pasti dombanya paling baik ini, paling ini. Padahal sebenarnya itu adalah domba yang kakinya dipukul dan bahkan sampai patah saudaraku. Sehingga dia digendong, tidak dibiarkan juga saudaraku. Tetap dirawat, digendong. Lihat saudaraku, luar biasa pekerjaan gembala agung kita saudaraku. Tapi dia punya tujuan untuk semuanya itu. Dan kadang-kadang ada gada bicara tentang otoritas dan kuasa saudaraku. Ini digunakan waktu Daud menjaga kambing dombanya. Dia benar-benar menggunakan gada ini. Ketika serigala datang, dia akan tangkap dan dia akan pukul sampai mati saudaraku. Nah, itulah gunanya gada. Menghalau si jahat yang coba menyerang kita, yang coba menakut-nakuti kita, yang coba memberikan intimidasi kepada kita. Itu adalah pekerjaan si jahat saudaraku. Tapi sekali lagi, domba saudaraku dijagai oleh Tuhan, dipelihara dia. Karena itu dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, luar biasa sekali kebenaran ini. Ini adalah suatu perlindungan yang luar biasa. Karena sang gembala tahu dombanya nggak boleh jauh dari dia. Jadi ayat 4 ini kembali menegaskan saudaraku, jangan takut. Jangan takut. Karena kita hanya melintas saja di dalam bayang-bayang maut itu. Karena dalam bayang-bayang, ada nggak bayang-bayang yang bisa mematikan kita? Misalnya ada bayang-bayang truk menghampiri kita, mati nggak kita karena bayang-bayang? Tidak. Nah, ternyata kesakitan Daud, keadaan Daud, dan penderitaan kita itu hanya adalah sebuah bayang-bayang saudaraku, yang seringkali mungkin Tuhan izinkan harus kita lewati. Kenapa ada bayangan? Karena ada apa? Coba. Kenapa ada bayangan? Karena ada cahaya. Berarti ketika kita melewati bayang-bayang maut itu, ada Tuhan, ada pelita Tuhan sesungguhnya menyertai kita saudaraku. Jadi sesungguhnya kita tidak sendirian. Tapi sering gak kita merasa sendirian saudaraku? Sering gak kita merasa takut? Sering gak kita merasa tertekan? Sering gak kita merasa ditinggalkan? Sering gak kita merasa masalah kita begitu berat dan susah saudaraku? Itulah yang sering kita rasakan sebagai domba saudaraku. Kita merasa orang yang paling menderita. Pernah satu masa saudaraku, satu masa saya katakan, ketika saya bertemu seseorang sampai demikian, sampai saya berpikir, dia punya masalah gak sebesar masalahku? Coba, enak dia ya, dia gak punya masalah sebesar masalahku. Kenapa saudaraku? Kenapa? Karena saat itu saya benar-benar merasa dalam lembah kekelaman. Tapi syukur kepada Tuhan bahwa sungguhnya dia datang membebaskan kita saudaraku. Dia datang sebagai gembala yang baik. Dia beserta kita, dia Immanuel. Dia Allah Immanuel. Daud juga melewati lembah kekelaman itu. Dia harus menghadapi Raja Saul, menghadapi tekanan dari Goliat dalam masa hidupnya. Tapi Daud sangat percaya akan perlindungan Tuhan, karena dia tahu gembalaku menyertai aku.
Tidak ada area di mana Yesus tidak hadir. Beri kemuliaan kepada Tuhan, saudaraku. Tidak ada satu area pun di mana Yesus tidak hadir dalam kehidupan kita. Tidak ada satu area pun yang kosong, yang di mana Dia tinggalkan kita. Entah sakit penyakit kah itu, entah penderitaan kah itu, entah kerugian kah itu, entah fitnah kah itu, entah tekanan kah itu. Tidak ada area di mana Yesus tidak hadir, saudaraku. Amin. Amin, saudaraku. Itulah Tuhan kita. Puji Tuhan, saudaraku. Marilah kita bangkit. Gak usah takut, saudaraku. Gembala yang baik itu pelindung yang sejati. Jangan takut, saudara. Jangan takut. Ayat ini menegaskan kembali. Banyaknya pergumulan kita, penderitaan kita, sakit, penyakit, tantangan itu hanya realita kehidupan, saudaraku. Tidak selalu karena dosa, saudaraku. Mungkin ada karena dosa juga, tapi tidak selalu karena dosa. Tapi kita seringkali harus dibawa melewati itu, saudara. Supaya kita semakin berpegang pada gembala agung kita. Ayat penutupnya kita baca Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Domba dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak ada yang tidak akan merebut mereka dari tanganku. Beri kemuliaan kepada Tuhan, saudaraku. Inilah Tuhan kita. Inilah Tuhan kita. Karakternya. Kita sebagai domba-dombanya harus mendengar suaranya. Kita harus mengikutinya. Mengikuti Dia. Untuk Dia menuntun kita ke jalan yang benar melalui firman-Nya. Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Sehingga kita tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Pertanyaannya, saudaraku, apakah kita mau dipimpin oleh Tuhan Sang Gembala Agung kita? Pertanyaan Tuhan kepada jemaatnya pada hari ini, apakah kita mau dituntun oleh Dia? Apakah kita mau mendekat kepada Gembala Agung kita itu? Dia Tuhan yang dekat dengan kita. Dia ada di dalam kita, saudaraku. Amin. Karena itu kenallah Dia. Jangan takut lagi. Sebesar apapun masalah kita, kita hanya sedang melewati lembah kekelaman saja. Kita hanya berjalan saja dan akan melewati itu, saudaraku. Ada pelitanya yang menerangi langkah-langkah kita. Langkah-langkah kita. Setiap langkah ada pelita dan kebenaran, sinar kebenarannya, saudaraku. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Dia menyegarkan jiwa kita. Ada kesembuhan di dalam batin kita, saudaraku. Dia menuntun kita di jalan yang benar. Dia selalu memberi petunjuk kepada kita. Oleh karena namanya dikatakan. Karena ada tujuannya untuk semuanya ini. Yesus adalah tujuan kita, saudaraku. Sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, kita mengalami ujian, kita mengalami kesakitan, tantangan, penganiayaan, penderitaan, kesulitan, bahkan terpuruk dalam hal ekonomi. Dikatakan, Daud katakan, aku tidak takut bahaya, karena dia percaya ada perlindungan Tuhan di dalamnya. Karena Tuhan beserta dengan dia. Ada kesetiaan Tuhan yang selalu menuntun kita melalui gadanya dan tongkatnya. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Jangan takut lagi, saudaraku.
Mari kita sama-sama mengenal Dia sebagai gembala yang baik itu, yang akan menuntun kita terus di dalam jalan yang benar, memberikan damai sejahtera kepada kita, yang akan membawa kita masuk berjalan dalam lembah kekelaman. Dia tidak tinggalkan kita, karena tidak ada satu area pun yang tidak disertai oleh Dia. Mari kita nyanyikan pujian ini, saudaraku. Haleluya Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu menjadi doamu pada hari ini, seruan hatimu. Saya percaya semua kita di sini pasti pernah takut, pasti pernah punya beban yang berat, pasti pernah sedih, pasti pernah susah, pasti pernah kekurangan, pasti pernah menderita, pasti pernah sakit. Tapi saudaraku, ketika engkau mengalami ini, percayalah, ingatlah firman Tuhan pada hari ini. Dia adalah gembala kita. Dia menyegarkan jiwa kita. Dia menuntun kita ke jalan yang benar. Dia akan membawa kita berjalan dalam lembah kegelapan, tapi gadanya dan tongkatnya akan menghibur kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Mari kita sama-sama dikuatkan. Mari kita sama-sama diteguhkan. Karena ini adalah kebenaran